Let me now offer myself before. Pada abad ke-6 di semenanjung Liberia, ketika kerajaan Kristen dan Muslim saling berebut tanah, kehormatan seorang kesatria bisa hilang hanya dengan satu bisikan. Di tengah dunia yang dikuasai intrik istana, perang suci, dan pengkhianatan, lahirlah seorang pria dari desa kecil bernama Vifar. Bukan putra raja, bukan bangsawan besar, hanya seorang prajurit muda memegang pedang lebih teguh daripada ia memegang nasibnya sendiri. Namanya Rodrigo Diaz de Vivar. Tapi sejarah tidak mengingatnya dengan nama itu. Ia akan dikenal sebagai El Cid, sang kompedor, kesatria yang bahkan raja pun pernah mengasingkannya. Tapi musuh-musuhnya menghormati, seolah ia adalah raja atas dirinya sendiri. Inilah kisah tentang seorang kesatria tanpa kerajaan yang akhirnya menjadi legenda seluruh Liberia. Nunca intentes constreñirme. Soy mi propio dueño. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan utama, jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah sejarah menarik berikutnya. Lahir seorang kesatria. El Cid lahir dengan nama Rodrigo Diaz sekitar tahun 1043 di Vivar, juga dikenal sebagai Castellona de Vivar, seorang kota kecil sekitar 10 km di utara Burgos, ibu kotanya Castile. Ayahnya, Diego Lainez, adalah seorang abdi dalam, birokrat, dan prajurit kavaleri yang telah bertempur dalam beberapa pertempuran. Meskipun keluarga ibu El Cid adalah bangsawan kecil, di tahun-tahun berikutnya para petani akan menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Di bawah pemerintahan Fernando I dari Castilla dan Leon, saat itulah ia memperoleh tanah miliknya di Vivar, tempat Rodrigo kemungkinan lahir. Selain merebut kastil-kastil Uberna, Urbel, dan La Pidra dari Navarre, meskipun demikian, ia tidak pernah sering mengunjungi istana. Mungkin karena keluarganya telah dipermalukan pada awal abad ke-11 dikarenakan memberontak terhadap Fernando I. Tentara bayaran. Di masa mudanya, El Cid berpihak kerajaan Castilla, yaitu kerajaan Kristen, sebagai mercenary, atau yang lebih dikenal dengan tentara bayaran. Pada tahun 1057, atas perintahnya Pangeran Sancho II menyerang kerajaan-kerajaan Taifa, yang artinya kecil atau pecahan, yaitu Moor, yang dipimpin oleh Al-Muqtadir di wilayah Zaragoza. Moor adalah penduduk Muslim yang tinggal di Andalus. Kerajaan Moor pun kalah dari pasukan Sancho II dan El Cid, dikarenakan pasukan Castilla lebih besar dari pasukan Moor, dan kerajaan Muslim wilayah itu lemah, sehingga dengan membuat aturan dari kerajaan Kristen, kerajaan Moor harus membayar upeti kepada kerajaan Castilla. Selanjutnya, pada tahun 1063, kerajaan Kristen lain, yaitu Raja Ramiro I dari kerajaan Aragon, melakukan invasi di wilayah Graus. Wilayah tersebut dalam teritorial kerajaan Moor. Tujuannya sama seperti kerajaan Castilla, membuat kerajaan Moor sebagai pembayar upeti
kepada kerajaannya. Tapi sayangnya kerajaan Moor dikuasai oleh kerajaan Kastilia, sehingga kerajaan Kastilia menganggap sebagai ancaman di wilayah Graus. Raja Ferdinand I mengirim perintah kepada Elcid melawan pasukan Aragon. Di sana, Al-Muqtadir ditemani oleh pasukan Kastilia termasuk Elcid bertempur melawan pasukan Aragon. Rombongan tersebut membunuh Raja Ramiro I, membuat pasukan Aragon melarikan diri dan muncul sebagai pemenang. Sebuah legenda mengatakan bahwa selama konflik tersebut, Elcid membunuh seorang Raja Aragon, yaitu Ramiro I, dalam satu pertempuran, sehingga menerima gelar kehormatan, yaitu Comprador, yang artinya sang penakluk. Setelah kematian Raja Fernando I pada tahun 1065, ia mengadopsi tradisi kuno yang membagi kerajaan di antara anak-anaknya, meninggalkan sebagian besar wilayah Kastilia. Kepada Sancho, Alfonso VI diberikan wilayah Leon dan Galicia. Sancho terus melakukan perluasan wilayahnya, menaklukkan benteng-benteng Kristen dan kota-kota seperti Zamora dan Badajoz. Ketika Sancho mengetahui bahwa Alfonso berencana menggulingkannya untuk mendapatkan wilayahnya, Sancho mengutus Elcid untuk membawa Alfonso kembali kepadanya agar Sancho dapat berbicara pribadi dengannya. Pada tahun 1068, Sancho dan Alfonso saling berhadapan dalam pertempuran Leontada di tepi sungai Pisuruga. Pangeran Sancho mengalahkan Pangeran Alfonso, meskipun pertempuran tersebut tidak menentukan. Pada tahun 1071, Alfonso berhasil menguasai Galicia lagi, yang terbagi atas dirinya dan Sancho. Tetapi hal ini gagal mengakhiri konflik. Pada tahun 1072, terjadi pertempuran Golpejera atau Fulpejera di dekat Carrion. Dalam pertempuran ini, Pangeran Sancho mengalahkan Pangeran Alfonso dan menawannya, sekaligus mengambil ahli kerajaannya setelah kekalahan Alfonso yang menyebabkan diasingkan ke Toledo. Sancho berhasil menyatukan kembali wilayah-wilayah yang diperintah oleh ayahnya. Namun, ia tidak dapat menikmati situasi baru ini untuk waktu yang lama. Di penghujung tahun yang sama, 1072, sekelompok bangsawan dari Leon tidak puas dengan keadaan, memutuskan untuk mendukung Dauphin Urraca, saudara perempuan Raja Sancho dan Alfonso, dan bangkit melawannya di Zamora. Sancho mengepung Zamora dengan pasukannya, di mana Elcid juga melakukan tindakan heroik. Tetapi Raja Sancho harus membayarnya dengan nyawa dan tewas dalam sebuah rencana yang dirancang oleh kesatria dari Zamora, yaitu Belido Dolfos. Karena Sancho meninggal tanpa menikah dan tanpa anak, semua kekuasaannya diserahkan kepada saudaranya, Alfonso, yang segera kembali dari pengasingan di Toledo dan menduduki tahtanya sebagai Raja Kastilia dan Leon. Namun, ia sangat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Sancho. Pada tahun 1079, Raja Alfonso mengirim Elcid ke kerajaan Taifa, Sevilla, yang dikuasai Alfonso sebelumnya, dengan tujuan menagih upeti kepada kerajaan Sevilla yang dipimpin oleh Al-Mu'tamin. Pada masa itu, banyak kerajaan Muslim di Spanyol membayar upeti kepada kerajaan-kerajaan Kristen di utara sebagai imbalan atas perdamaian. Misi Elcid adalah sebagai duta besar dan pemungut pajak untuk memastikan pembayaran tersebut berjalan lancar. Saat menjalankan misi ini, wilayah Sevilla diserang oleh kerajaan Granada yang dibantu oleh pemimpin militer Kastilia yang lain, yaitu Garcia Ordonez. Elcid yang menganggap
Raja Sevilla sebagai sekutu dan pembayar upeti rajanya merasa wajib membelanya. El Cid beserta pasukannya memukul mundur penyerang Kristen dan kerajaan Granada di pertempuran Cabra. Selama pertempuran ini, pasukan Muslim di bawah komando El Cid akan memanggilnya dalam bahasa Arab sebagai Al-Cid, artinya Tuan. Bangsawan Garcia, Ordonez, dan para pemimpin Kastilia yang lain ditawan dan ditahan selama 3 hari sebelum dibebaskan. Mendengar kabar tersebut, Raja Alfonso marah kepada El Cid karena menahan Garcia Ordonez, yaitu pemimpin militer setia kepada Raja Alfonso. Kemudian digunakan oleh musuh-musuhnya di istana untuk memfitnah di hadapan Raja Alfonso yang berujung pada pengasingan di kemudian hari. Nyanyian El Cid dan kisah-kisah selanjutnya menyatakan bahwa permusuhan Alfonso dan istananya terhadap El Cid adalah alasan utama pengusiran para kesatria dari Leon. Pengasingan. Pada tahun 1081, awalnya ia pergi ke Barcelona, di mana Berenguer Ramon II menolak tawarannya untuk bekerja sama. Pengasingan tersebut bukanlah akhir bagi El Cid, baik secara fisik maupun sebagai tokoh penting. Selanjutnya, El Cid melakukan perjalanan ke Taifa, Zaragoza. Ketika El Cid tiba di Zaragoza, Raja Al-Muqtadir yang sudah tua masih berkuasa. Raja yang sama ini pernah memerintah selama pertempuran Graus. Ia adalah salah satu raja paling cemerlang di kerajaan-kerajaan kecil dan seorang pejuang sekaligus penyair ternama yang membangun istana ia Aljaferia. Namun, raja tua itu meninggal tak lama kemudian dan kerajaannya dibagi antara kedua putranya, Al-Muta'man, Raja Zaragoza, dan Al-Mundir di wilayah Lerida. El Cid kemudian menawarkan jasanya kepada Raja Zaragoza baru, yaitu Al-Muta'man, dan melayaninya. Ia diberi gelar El Cid, yang artinya sang guru. Disinilah asal-usul nama El Cid kepada Rodrigo Diaz de Vivar. Kembali cerita selanjutnya, dia menjabat sebagai tokoh terkemuka dalam pasukan Moor. Pada tahun 1082, pasukan Taifa Zaragoza di bawah pimpinan El Cid mengalahkan Taifa Lerida dalam pertempuran Almena. Pada tahun 1084, ia mengalahkan pasukan Aragon dalam pertempuran Morella di dekat Tortosa. Tetapi pada musim gugur, di sisi lain, pasukan Kastilia bersama Raja Alfonso memulai pengepungan longgar di Toledo. Dan kemudian pada tahun berikutnya, pasukan Kristen Kastilia merebut Salamanca, bukan dijadikan tempat membayar upeti, malah mengambil wilayah secara utuh, sehingga berakhirnya kerajaan Muslim di Taifa Toledo, sebuah kota penting secara strategis dan simbolis. Kehilangan wilayah ini menimbulkan kekhawatiran besar di antara para penguasa Muslim yang lain, bahwa seluruh Al-Andalus akan jatuh ke tangan Kristen. Di sini jadi pukulan berat bagi wilayah kerajaan Taifa yang lain. Merasa terdesak dan tidak mampu menghadapi ancaman pasukan besar Kristen Kastilia dan Leon, beberapa penguasa wilayah kecil dipimpin oleh Raja Sevilla, yaitu Al-Muta'mi, memutuskan untuk meminta bantuan militer kepada dinasti Almoravid yang sedang kuat di Maroko. Almoravid adalah dinasti Muslim Berber yang menguasai Maroko dan wilayah sekitar serta sebagian Al-Andalus pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Pada tahun 1086, invasi Almoravid ke semenanjung Liberia dan sekitar Gibraltar. Pasukan Almoravid
yang bergabung dengan beberapa taifa termasuk Badajoz, Malaga, Granada, Tortosa, dan Sevilla, mengalahkan pasukan gabungan Leon, Aragon, Castilla dalam pertempuran Sacarajas. Hanya 100 pasukan Alfonso yang berhasil pulang ke Castilla, termasuk Raja Alfonso sendiri yang kehilangan salah satu kakinya. Ketakutan setelah kekalahan telaknya, Alfonso memanggil El Cid dan menghadiahi dengan berlimpah tanah dan kekuasaan seperti benteng Gormaz. Pada tahun 1087, Alfonso mengutus untuk berunding dengan kerajaan-kerajaan Taifa yang semakin berani. El Cid pun kembali ke Alfonso, tetapi kini ia punya rencana sendiri. Ia hanya tinggal sebentar lalu kembali ke Zaragoza. El Cid rela membiarkan pasukan Almoravid dan pasukan Alfonso bertempur tanpa bantuannya, meskipun sudah pasti Almoravid akan mengalahkan Alfonso dan merebut seluruh wilayah Alfonso. Disinilah strategi El Cid memilih untuk tidak bertempur, karena ia berharap kedua pasukan akan melemah. Meskipun El Cid adalah seorang Kristen Castilla, konsep perang suci belum sepenuhnya mendominasi pemikirannya. Ia motivasinya lebih didorong oleh ambisi pribadi, politik, dan keuntungan finansial daripada sentimen keagamaan yang kaku. Penaklukan Valencia dan kematian. Pada tahun 1091, setelah kemenangan tersebut, Almoravid melihat kelemahan dan kemewahan para penguasa Taifa, termasuk Al-Mu'tamid, sebagai penyimpangan dalam agama. Dan itulah penyebabnya kenapa wilayah kerajaan Al-Andalus terpecah belah. Mereka pun memutuskan untuk tidak hanya membantu, tetapi mengambil alih kendali penuh Al-Andalus. Al-Mu'tamid digulingkan dan diasingkan ke Akhmat di Maroko. Pasukan Moor pun bubar. Sebagian pasukan Moor bergabung dengan El Cid sekitar masa ini. Di masa tersebut, El Cid dengan gabungan pasukan Kristen dan Moor mulai bermanuver untuk menciptakan wilayah kekuasaannya sendiri di kota pesisir Mediterania di Valencia. Beberapa rintangan yang menghadangnya, pertama adalah Berenguer Raymond II yang memerintah di dekat Barcelona. Pada bulan Mei 1090, El Cid mengalahkan dan merebut Berenguer dalam pertempuran Tebar. Berenguer kemudian dibebaskan dan keponakannya Ramon Berenguer III menikahi putri bungsu El Cid, Maria, untuk mencegah konflik di masa mendatang. Sepanjang perjalanan menuju Valencia, El Cid juga menaklukkan kota-kota lain. Banyak di antaranya berada di dekat Valencia, seperti El Puig dan Quart de Poblet. El Cid secara bertahap semakin berpengaruh di Valencia. Pada bulan Oktober 1092, sebuah pemberontakan terjadi di Valencia yang dilakukan oleh hakim kepala kota Ibnu Jahab dan kaum Almoravid. Konflik tersebut kesempatan besar bagi El Cid untuk memulai pengepungan di Valencia. Pada bulan Desember 1093, pasukan Almoravid mematahkan pengepungan tersebut gagal. Saat pengepungan berakhir pada bulan Mei 1094. Saat pengepungan berakhir pada bulan Mei 1094, El Cid telah membentuk kerajaannya sendiri di pesisir Mediterania. Secara resmi menjadi raja di wilayah Valencia. Kota ini beragama Kristen dan Muslim, dan baik orang Muslim maupun Kristen bertugas di militer dan sebagai administrator. Pada tahun 1099, sang kompedor El Cid meninggal karena kelaparan. Setelah penjarahan kota Valencia oleh pasukan Murabitun, selanjutnya digantikan dengan istrinya Jimena Diaz
kekuasaan Valencia. Tanpa El Cid, Valencia tak dapat bertahan lama. Pada tahun 1102, Almoravid mengepung kota itu selama 7 bulan sampai menguasai lagi kota tersebut. Selanjutnya, keluarga El Cid kabur ke Kastilia bersama pengawal setianya, dan jenazah El Cid dimakamkan di biara San Pedro de Cardena. El Cid adalah simbol kesatria sejati, seorang pria yang hidup di antara dua dunia, Kristen dan Muslim. Namun dihormati oleh keduanya. Ia mengalami pengkhianatan, pengasingan, kemenangan, dan kejatuhan. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu kehormatannya. Ia membangun kejayaan sendiri dan menaklukkan Valencia, membuktikan bahwa keberanian dan integritas bisa membawa seseorang menjadi legenda.